Oke. Kami dari Kertas, redaksi Kertas. Ya. Aku perkenalan dulu ya. Ya, silakan. Iya. Jadi Ya, saya narasumber 1. saya narasumber 2. Saya narasumber 3. Dan di sini kami ingin mendiskusikan terkait dengan pendidikan di sekolah Oh, iya. kami. Betul. Ya. Jadi ya gimana nih pengalaman kalian guys selama sekolah di sini? Mungkin ada yang udah 2 tahun, ada yang baru setahun, yang baru beberapa bulan. Gimana pendapatnya? Ya, sejauh ini kalau dari aku ya lumayan memuaskan sih, lumayan senang. Nah, gimana tuh memuaskannya tuh gimana tuh? Ya Kenapa kamu? experience-nya dapat semua. Oh. Contoh. Contoh, Kamu contohnya pernah- ikut lomba pernah, Oh. terus ikut study tour juga ya. Study tour. Hmm. Tadi tur ke Bali ya pas itu Iya, juga. pas itu Sama ke juga ke Bali. Bali. Kita juga OTW nih. Iya, OTW ke Bali nih kami. Januari. Nih kalau narasumber ketiga bagaimana? Kalau aku sih masih biasa-biasa aja ya, cuman memang ada beberapa part di sekolah ini memang seru nih, kayak event-event, kayak kemarin kita ada lustrum tuh, ngundang itu kan kayak penyanyi, Yeah. terus pentas-pentas seni dari beberapa anak-anak kelas 11-12, Ya, juga ya, ada ya, sih. ya. Jadi menurutku ya biasa-biasa aja, tapi ada satu titik yang bagiannya tuh lebih gitu, ada Oh, satu, kayak ya. pas kayak gimana? Ya itu kayak lustrum, kita kan awalnya biasa-biasa nih kayak sekolah biasa gitu kan, tapi ada beberapa event yang di situ kita bisa seneng-seneng kan, Ya, ketemu seru-seruan. banyak orang juga, ya gitu, Oh, ya. seru-seruan. Oke, berarti Kalau- kalau dari saya narasumber 2 ya oke sih. Sementara Oke. ya pendapat aku oke aja sih gitu. Jadi ya emang pelajarannya padat banget. Senin sampai Jumat ditambah apa namanya? Ada ekstrakurikuler ya pasti ya. Ekstrakurikuler dan aku ada tambahan les juga. Cuman dan tambah Sabtu kan juga ada apa namanya? Latihan kayak UTBK gitu kan ya? Oh iya. Iya, UTBK gitu. Oh iya, kelas 12 ada ya. Iya, kelas 11 semua kelas kayaknya ada deh. Kayaknya iya, 11 12 mulai 12 kelas ada. 10. Mulai kelas 10 udah ada itu yang latihan UTBK gitu. Iya. Itu. Ya, tapi ya masih enjoy lah dengan Iya sih. kegiatan kayak Tetap gini. enjoy ya, Tetap enjoy. Ya walaupun memang banyak padatnya kan. Iya, banyak padat. Kita juga udah kelas 11, kelas 12. Semakin kelas 12 makin sibuk Ya, ya dia. lebih Iya. susah bila waktu nih, soalnya kamu juga harus fokus buat biar lulus kan, terus kamu juga harus belajar buat UTBK dan Nah, terus iya, sebagainya iya, iya. itu. Bila waktunya berat. Ya, harus kuncinya emang harus apa? Bagi-bagi waktu dengan Iya. ya, Manajemen ya, waktunya. manajemen waktu ya. Tips buat adik kelas nih yang yang masih kelas 10, Oh, iya, iya. yang kelas 10 SNBP aja nilainya bagusin dari awal biar nggak ribet milah waktunya. Iya. Harus rajin dari kelas 10-nya Iya. ya. Kalau Iya. enggak repot ntar. Ya, jadi kelas 10 itu emang apa namanya ya? Emang waktunya mungkin masih agak santai tapi jangan terlalu santai. Iya. Iya. Jangan terlalu Boleh, santai. masih senang-senang boleh. Iya. Cuman kita harus kembali lagi manajemen waktunya Iya. harus Bener banget. bagus. Tapi justru kalau menurutku kelas 10 tuh lebih baik kalau langsung dikejar sih. Iya. Iya. Harus start mulai dari awal. Iya. Soalnya kalau kayak kan ada kan beberapa orang yang menganggap kelas 10 kelas 11 santai dulu lah Iya. gitu. Iya, iya, Terus kelas iya. 12 ayo kita Baru. kejar. Emang ada yang Iya. Ada yang dengan bikin strateginya gitu. gitu Nah, kan. Iya. tapi kan itu kalau menurutku itu nggak efektif ya, Iya. karena kayak ngebutnya di akhir-akhir Ya, nah, sistem gitu. kayak sistem SKS gitu loh. Iya. Justru kalau menurut aku tuh sekolah tuh kalau nilainya kamu udah tinggi di awal, dia untuk nilaimu turun tuh lebih susah. Oh, iya. Ya jadi effortnya tinggi di awal, nanti guru-guru tuh nanti banyak yang apa namanya bakalan nilainya menyesuaikan lah. Yang penting Iya, kamu iya, tetap iya. rajin aja. Iya, iya, iya. Perlu melihat gitu. Iya, jadi mulai dari sikap juga ya kita. Iya, Sikap juga. Terus Tuh.
Oke. Kalau gitu mau tanya juga nih, kalau dari berapa nih? Setiap kelas tuh ada sekitar 16 mata pelajaran berarti ya? Sekitaran Iya, 16 kan ya? sekitar. Ada nggak sih mapel yang apa namanya paling kalian suka atau fokus bahwa memutuskan buat fokus di situ dan kenapa alasannya? Ya. Narasumber Iya. Mungkin ya narasumber itu dulu aja. Dulu ya. Iya. Jujur menurut aku 16 mata pelajaran tuh terlalu banyak sih. Iya. Memang banyak Ya, banget. tapi kalau aku pengen pilih, aku tuh lihatnya. Bentar, pikir dulu. Oke. Ini soalnya Saking banyaknya Banyak mapel ya. banyak banget. Kalau asli. mungkin lebih dari satu juga gak apa-apa loh. Ya, atau aku tuh orangnya benci sama yang namanya mapel hafalan. sama berarti sama kayak aku Iya. juga. Jadi Oh, aku beda sama aku. lebih ke matematika wajib sih. Wah, sama berarti kita. Aduh, beda banget lagi aku. Beda banget lagi aku. Oh iya, kembali lagi karena kalian juga jurusannya MIPA ya. Iya. Oh ya, beda kan? juga. Karena Iya, beda. minatnya di situ. Iya, Bukan jadi- IPS ya, jadi minatku di IPS. jadi- Ya, enggak Oh, tapi masalah. IPS juga ada hitung-hitungan. Ada kan? Ekonomi dan Cuman- matematika, Iya, kan? iya. Ekonomi dan matematika, dan itu kan kalau matematika juga nggak yang nggak ada minat kan. Iya. Jadi wajib aja. Aku suka minat. Minat ya begitulah. Kan kalau tadi narasumber satu enaknya nggak suka hafalan ya. Beda Nggak lagi suka. kalau aku malah kayak ayo hafalan aja, nggak usah yang ngitung-ngitung bikin bingung gitu kayak. Oke. Karena minatnya memang bukan di Hitungan ya. hitungan, Ya. Ya, sama juga sih aku di hitung-hitungan juga sama IPA. Jadi ya matematika lumayan suka. Fisika kimia kan juga ada hitung-hitungan itu ya oke lah, lumayan oke Wah, tapi juga. aku ya kalau Gimana? hitung-hitungannya ada hafalannya kayak kimia fisika, aku ya nggak minat juga sih. Iya sih. Maunya yang pure ngitung gitu Iya. ya, nggak yang pakai. Iya. Kalau kimia tuh Aduh, hafalannya banyak. hafalannya Iya. Oh, iya. banyak tapi hitung-hitungannya juga rumit gitu. Kimia itu emang penderitaan kimia ya. Kalau di IPS gimana? Sebenarnya kalau IPS kan banyak ya sosio ekonomi, tapi kan di situ lebih, kalau IPS tuh lebih banyak hafalannya, Ya. kayak sosiologi, sejarah minat. Terus sejarah minat itu benar-benar yang harus baca Iya, banget, iya, tuh, harus hafalan ya, baca, harus hafalan hafal banget. ya. Kalau aku sendiri sih apa ya? Aku lebih ke bahasa sih, bahasa Indonesia, bahasa bahasa Inggris Inggris. gitu sih. Karena dia juga nggak yang hafalan, Iya. tapi Kayak udah ngalir juga ya, tapi udah. juga nggak yang harus menghitung gitu loh. Jadi kayak bahasa tuh cocok banget gitu kalau aku. Bahasa. Hmm. Oke. Tapi ini balik lagi ke diri masing-masing sih. Mm-mm. Kan ada yang misalnya nih sejarah minat itu bahasnya sejarah yang di luar negeri. Iya, kita. di luar negeri. Iya. Justru mungkin ada orang yang nggak bisa sejarah Indonesia tapi malah Oh, sejarah tertariknya luar sama negeri, yang iya. luar. Iya. Iya. Oh iya benar, Ketika- karena dia tertariknya Iya. ke yang luar negeri, jadi dia Indonesia malah nggak ngerti, tapi luar Iya. negeri karena itu minat ya, kembali Iya, lagi kepada ya namanya juga orang. minat kan. Iya, ada orang. Iya. Oke. Berarti tadi ini sudah sekalian menjawab juga tadi ya pelajaran. Berarti kalau narasumber satu pelajaran yang nggak suka tuh yang ngapal-ngapalan itu ya. Jelas. Jadi kayak biologi gitu. Biologi aku nggak pernah belajar. Berarti Iya. asik juga. Kenapa? Karena hafalan juga. Hafalannya Hafalannya terlalu banyak. Oh. kalau banyak Iya. nama Latin Oh iya benar. itu istilahnya. Justru mungkin kalau misalnya lebih ke materi yang harus mikir kayak misalnya genotip sama penamaan spesies itu ya, iya, kayak spesies. itu kan ada aturannya gitu Iya, kan. iya. Itu justru lebih Iya. menguntungkan. Yang Kalau penting- kalau daripada hafalan itu banyak banget. Nah, yang penting ada polanya, Iya. kalau ada polanya itu lebih gampang kalau buat ya narasumber. Suka ya, Iya, suka iya, hitung-hitung. suka. Suka hitung-hitung. Harus ada polanya dulu, rumus gitu. Jadi kalau narasumber 3 kalau pelajaran yang nggak suka tuh ngitung ada ya? Iya, berarti udah spill ya. Iya, udah spill juga berarti ya semuanya. Yang nggak disuka. Ya. Oke. Terus Apa lagi apa nih? lagi Oh, nih? ini nih aku nanya nih. Gimana, Ini kan apa nih? Ada 16 mata pelajaran nih. Ya. Menurut kalian itu
eh, sistem pendidikan di Indonesia yang ada 16 pelajaran ini bagus nggak sih? Seru dulu deh. Wah, Kalau aku sih gimana ya? Sebenarnya plus minus sih, ya nggak sih? Ada positifnya, ada negatifnya Iya. juga. Tapi sebenarnya yang sangat terlihat ini negatifnya ya, karena kayaknya kalau kita 16 mata pelajaran seharinya aja kita berapa tuh? 5 mapel aja. Bisa 5 mapel, nggak bisa sih? 5 5 sampai mapel mapel. aja kita sampai sore yang setengah 4, belum lagi ditambah ekstra yang dimana Nah, kita gua tuh minat bilang, kita itu kan tambah kalau- sangat memforsir ya. Ya, kalau ada yang les juga ada tambahan Iya, di luar itu tuh kan iya. sampai malam. Heeh. Itu kok negatifnya ya, sangat Iya. memforsir apa ya tubuh gitu, capek banget. Tapi di sisi lain mungkin memang mata pelajarannya ada mungkin ya beberapa orang yang emang tersampaikan mata pelajarannya karena lamanya Iya, jam iya, iya. mata pelajarannya. Tapi kalau menurutku kurang efektif sih karena gimana ya? Karena Baik. lama banget gitu loh. Terlalu banyak, Terlalu terlalu banyak, rumit kalau- juga, terus terlalu lama juga. Dari jam 7 pagi sampai jam setengah 4 kan kalau kita ya. Iya. Iya. Kalau narasumber dua gimana? Kalau menurut aku sih ya kurang efektif sih, masih kurang efektif itu juga. Apalagi dengan apa ya, kurikulum Indonesia yang masih sering gonta-ganti gitu. Kemarin kan dari kurikulum 2013 terus barusan ganti jadi yang terbaru Merdeka kan ya. Itu jadi apa ya, sering gonta-ganti tapi kayak kita tuh belum nemuin kurikulum yang pas gitu buat pendidikan kita. Jadi kayak mungkin anak-anak tuh udah pada mana ya, susah fokus juga. Jadi karena udah capek jadi malah susah Nggak fokus, fokus, malah susah ya. fokus gitu. Justru kalau aku mikirnya tuh kalau sistem pendidikan yang waktunya panjang banget itu dan terus terpecah-pecah itu, aku mikirnya itu lebih ke potensi dari murid-murid itu yang di luar mapel itu nggak bisa mereka kembangin. Iya. Jadi mereka Minat bakatnya mereka ya. Minat bakat mereka nggak bisa tersampaikan. Iya sih ya. Dan Iya sih. ada beberapa memang minat dan bakat yang Jadi mereka harus ngorbanin sekolah buat kembangin itu. Iya. Dan waktu belajar yang kayak gitu tuh menurut aku ya nggak efektif kan. Iya. Ya. Mendingan kalau menurut aku sih agak lebih singkat tapi benar-benar fokus fokus pelajaran. Dan- Terus nanti sisa jam yang masih ada itu buat ngembangin minat atau bakat gitu. Justru minat bakat itu yang penting nggak sih? Iya, malah Karena- terpenting itu. Karena kita minat dan bakat kita di situ kita kembangkan, itu berpotensi banget buat masa depan gitu. Iya. Dan aku masih merasa apa yang sekolah ajarin sama yang dunia ini butuhin itu masih Kurang. tidak Kurang. Ya, tidak masih nggak sesuai, seimbang, tidak masih nggak sesuai. seimbang gitu. Iya. Nah kan misalnya aja kan ada kan banyak juga apa namanya itu ya anak-anak dari IPA, jurusan IPA gitu yang ngambil kesenian juga yang dimana pas itu kan ya fisika atau misalkan biologi atau sejarah itu kan nggak gitu dibutuhkan kan ya. Tuh, jadi ya kayak gitu. Iya. Terus kalau misalnya kita melihat ke sistem pendidikan di Eropa itu mereka condong ke jam belajar yang lebih singkat kan? Iya mereka singkat. Padahal mereka negara maju. Iya. Plot twistnya di situ tuh. Iya. Dan kalau nggak salah aku pernah lihat kayaknya di Jepang kayaknya ya. Itu tuh ada waktu tidur siang. Jadi dia mereka kayak kursi dan apanya gitu tuh disatuin iya, gitu. disatuin terus bisa buat tidur gitu karena mereka punya jam tidur siang. Weh, dan Gila banget ya. bisa tidur dan itu benar disediakan sekolah ya, bukan Iya. karena mereka bolos juga. Karena fasilitas sekolahnya menyediakan untuk mereka tidur siang dulu. Gila itu sih. Tapi sebenarnya di Jepang tuh mereka sekolahnya sampai sore juga kan? Iya, ya kalau setahu aku dari mereka masuk mungkin jam 8-9 pagi. Oh, tapi Siang, bedanya jam siang, masuk. Iya, jam masuk juga, masuknya tapi siang. selesainya jam 3-an, jam 3 juga. Jadi sekitar 6 jam. Kamu pernah di itu kan yang pertukaran pelajar itu? Iya. Jadi ya lebih singkat gitu. Tapi mereka justru maju banget.
Ya, aku ingat itu aku lupa siapa namanya, ada politisi bilang apa kalau lebih baik tuh kalau jam sekolahnya Ya. anak-anak Indonesia tuh dinaikin ya, jadi jam 9 tempat jam 8 gitu. Oh iya. Karena dia mikir kalau anak-anak Indonesia tuh kurang tidur. Iya, kurang tidur asli. Kurang tidur. Jadi aku juga sering lihat, pernah dengar ada temen aku yang dia tuh dalam satu hari tuh beneran gak tidur sama sekali. Jadi malam tuh dia tuh bablas terus sampai pagi dan baru tidurnya pas pagi hari. Itu ngapain nugas? Itu tugas, Oh, bikin tugas. Iya. Makanya aku kasihan. Pasti semua orang pernah deh. Iya sih. Pernah. Iya. Gitu. Entah ada tugas, ada belajar buat ujian tuh. Iya, pasti pernah. Lembur gitu. Dan ya Makanya kasihan gitu loh. Kembali lagi kan karena kita pulangnya sore dan waktu kita belajar juga malam. Mau Iya. kapan lagi? Padahal kan? kalau- Sekolahnya juga pagi Kalau gitu. udah malam, ini buat pribadi ya, kalau aku ngerasanya sih kan biasanya kan aku tuh misalkan habis ikut les kan habis pulang sekolah langsung les, habis itu balik itu kan udah sore atau malam. Nah itu tuh badan tuh udah kerasa capek Iya, banget, iya, capek iya, banget. belajar Jadi buat tugas gitu. sering banget aku belajar tapi tiduran, itu juga sering, saking capeknya. Dan itu juga kadang ngaruh ke kesehatan kita. Iya, ngaruh kan? banget, Kayak ngaruh apalagi ke mata juga Ya, sakit atau ke Iya. badan, ke punggung kayak pegel. Iya. Rasa gak sih? Iya, emang kalau belajar dalam kondisi capek itu kan gak efektif ya. Ini aku ada tips. gimana Nah, gitu? gimana Gimana tuh? tuh? Kalau aku itu pribadi, aku tidurnya tuh jam 9. Oh. Jam 9, jam 10, tapi Ah, aku iya. bangun jam 3. Pagi. Iya. Baru belajar nanti ya? Iya, Belajarnya itu mungkin nggak semua orang bisa, nggak semua orang sesuai ya, tapi kalau buat aku tuh patut dicoba sih. Ya, aku juga dapat saran itu juga sih. Jadi tidur jam 10-an, jam 10 gitu. Terus bangunnya pagi jam 4 gitu. Tapi sayangnya aku sering coba dan kebablasan tidurnya. Oh, Iya. tetap tidur Masih ya. tidur. Tapi taruh di tempat yang jauh. Ya, buat alarm kan? Iya, alarm tapi taruh yang jauh. Jadi kamu harus bangun dari tempat. Nah, aku juga udah. Tapi abis itu aku balik lagi gitu. Emang udah itu ya. Nah, kalau itu aku juga biasanya kadang tuh nyediain kopi saset tuh, yang kopi saset tuh. Oh. Aku masukin kulkas sebelum tidur. Terus? Terus nanti bangunnya kan langsung lihat, oh aku ada kopi. Langsung minum. Langsung minum. Oh, ya. Secara nggak langsung kita nyuruh tubuh kita buat gerak. kan? Gerak. Oh iya. Iya sih. Sebenarnya iya bener loh, kalau kita udah gerak tuh nanti mata tuh Iya, melek buka sendiri. sendiri, Ya, iya. udah langsung. Oh ya udah mulai nih. Jadi keluar kamar kan. Iya. Jadi inget ada sesuatu. Oh aku Hmm. bangun udah nyiapin kopi nih. Sayang kalau nggak aku minum. Iya. Oke, patut dicoba itu tuh. Boleh tuh teman-teman semua Ya, yang tuh. mau mencoba. Ya, tapi tips jangan ini. keseringan minum kopi. Ya, jangan sering minum kopi, jangan ya. kopi. Mungkin Jangan yang nggak kayak suka aku. kopi bisa diganti Bisa susu. apa? Coklat. Ya. Gitu. Oke. Apa lagi ya? Kalau gimana nih? Bisa di. Oh iya. Ya udah. Oke. Kalau udah. Oke. Iya. Udah. Oke. Ya udah kalau gitu. Terus kalau gitu kayaknya diskusi kita di podcast kali ini cukup sekian dulu ya guys ya. Oke, terima kasih buat narasumber 1 dan juga 3. Ya, Terima kasih juga yang sudah mendengarkan podcast ya terima kasih kami. juga guys dan semoga bermanfaat ya. Ya. Oke, harus untuk. Oke, Ya. dadah guys. Dadah Oke, dadah semuanya. guys. Terima kasih. Salam relawan perpustakaan. Salam relawan pus.